Islamic Brotherhood Television. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Walau nawa lailata syakki ay yasuma gadan in kana ramadana lam yujzihi fa innaha laysat jazimatan illa an tastanida niyyatuhu ila qawli syahidin 'adlin wa ihtimalu qultil 'adli aw kadhabihi la yaqtulul jazma aw yastanida ila istishab kasyaki fil lailatil akhirah min ramadan fadhalika la yamna'u jazman niyyah aw yastanida ila ijtihadin kal majusi fil matmurah idza ghalaba ala dhannihi dukhul ramadan bi ijtihadihi fashakkuhu la yamna'uhu min an-niyyah wa mahma kana syakkan lailata syakki lam yanfa'hu jazmuhu an-niyyata bil lisan fa inna an-niyyah mahalluha al-qalbu wa la yutasawwaru fiha jazmu al-qasdi ma'a syak kama law qala fi wasfi ramadan asumu ghadan in kana min ramadan fa inna dhalika la yadurruhu li'annahu tarbilu lafzin wa mahallu an-niyyah la yutasawwaru fihi taraddudun bal huwa qati'un bi annahu min ramadan wa man nawa laylan thumma akala lam tafsud niyyatuhu walau nawat imra'atun fil haidi thumma taharat qabla al-fajri sahah shaumuhu. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, kita lanjutkan pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Law nawa lailatul syakki an yasuma ghadan in kana min ramadan lam yujzihi fa innaha laysat jazimah illa an tastanida niyyatuhu ila qawli syahidin 'adlin واحتمال غلط العدل أو كذبه لا يبطل الجزم أو يستند إلى استصحاب كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان. الحمد لله يهديكم الله. نعم كالشك في الليلة الأخيرة من رمضان وذلك لا يمنع جزم النية أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس في المطمورة. الحمد لله. ذلك لا يمنع جزم النية أو يستند إلى اجتهاد كالمحبوس المضطر إذا غلب على ظن دخول رمضان باجتهاده فالشك لا يمنعه من النية. طيب. Kemarin Al-Imam Al-Ghazali membahas masalah niat dengan satu ibarat yang sangat bagus, singkat, padat. Di halaman yang kemarin itu wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Kata Imam Ghazali, setiap malam harus ada niat yang mubayyatah, yang diinapkan, harus tiap malam niatnya. Dan mubayyatah diniatkan, diinapkan. Khilafan li Abi Hanifah. Naam. Muayyanah harus spesifik, harus disebutkan
Ramadan. Ramadannya harus disebutkan. Batas minimal daripada niat nawaitu shauma itu minimal tuh. Yang keempat harus jazimah. Harus yakin, nggak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu niatnya maka tidak sah. Bagaimana contohnya ragu-ragu? Nah, Imam Ghazali sekarang nyebutin. Ini masih lanjutan yang kemarin nih. Bagaimana contohnya ragu-ragu? Di sini disebutkan walau nawala ila tasyakki an yasuma ghadan in kan min Ramadan lam yujzihi. Nah, kalau malam syak itu malam 30 Sya'ban. Malam 30 Sya'ban. Nah, di sini di Taqrirat Sadidah dijelaskan yaum syak itu kapan sih? Yaum syak yang disebut yaum syak huwa yaumul 30 min Sya'ban. Hari ke-30 dari Sya'ban berarti malam 30 Sya'ban. Idza tahaddatsa an-nas bi ru'yatil hilal aw syahida man la tuqbal syahadatuhu bi ru'yatil hilal. Kalau ada orang yang syahadatnya enggak diterima untuk ngelihat hilal seperti perempuan atau anak kecil, tapi dia ngomong udah ngelihat hilal. Sedangkan yang lain mengatakan tidak ngelihat hilal. Berarti itu jatuhnya malam itu malam syak. Besoknya hari syak, hari ke-30. Belum dinyatakan masuk Ramadan, tapi masuknya kategori yaumus syak. Makruh dia hukumnya. Nah, bahkan bisa haram hukumnya kalau bukan dalam kasus-kasus tertentu, hukumnya bisa haram puasa hari syak. Nah, paham dong? Nah, malam syak itu dia katakan niatnya begini, walau nawal lailatul syak. Kalau dia berniat di malam syak, niat bagaimana? An yasuma ghadan in kana min Ramadan. Kalau besok Ramadan, maka saya puasa. Berarti ragu-ragu nggak niatnya? Jazim nggak di situ? Nggak jazim, ragu-ragu berarti niatnya. Maka bagaimana? Lam yujzihi. Maka niatnya itu tidak sah. Nah, kenapa? Fa innaha laysat jazimah. Nggak cukup niatnya karena nggak jazim. Dia ragu-ragu kok, digantungkan. Kalau besok Ramadan maka saya puasa. Kalau besok bukan Ramadan maka saya nggak puasa. Berarti ragu-ragu di situ. Niatnya digantungkan. Maka tidak sah, tidak cukup niat tersebut. Fa innaha laysat jazimah karena dia nggak jazimah. Niat puasa itu harus jazimah. Illa antastanida niyatuhu ila qauli syahidin adlin. Kecuali kalau niatnya itu bersandar kepada perkataan syahid yang adil, seorang syahid yang udah memenuhi syaratnya syahid, adil, orang yang memenuhi syurutul adalah yang dijelaskan dalam kitab fikih. Jadi dia mengatakan kalau besok Ramadan maka saya puasa. Perkataan dia itu bukan karena dia ragu, tapi dia bersandar kepada perkataannya syahidu adilin. Ada satu orang yang udah ngelihat hilal memang, dan orang itu adil, diterima kesaksiannya. Maka di situ tetap sah. Nah, kalau bersandar maka bukan ragu namanya. Dia bersandar kepada pendapat syahid adil yang melihat adanya hilal, maka niatnya tetap sah. Berarti besok udah dianggap satu Ramadan buat dia karena dia bersandar kepada pendapat tersebut. Nah, wa ihtimalu ghalatil adl wa kadhibihi la yabtulul jazma. Bagaimana kan orang adil bisa salah juga ngelihat hilal? Mungkin aja tuh orang salah, atau mungkin aja dia bohong. Kan nggak menutup kemungkinan. Kita menghukumi dengan zahir. Secara zahir ini orang adil, memenuhi syarat syurutul adalah, kesaksiannya diterima, ya udah selesai. La yabtulul jazm, itu tidak menggugurkan daripada keyakinan. Udah selesai. Kita ngelihat zahirnya. Zahirnya ini yang bersaksi orang adil, dia memenuhi syarat untuk bersaksi, maka diterima kesaksiannya. Berarti itu jazm. Atau yastanid ila istishab, atau niat yang seperti itu tapi bersandar kepada istishab. Maksudnya istishab apa? Seperti ragu. 30 Ramadan ragu, ini masih Ramadan atau enggak? Nah, kemudian dia mengatakan, in kana ghadan min Ramadan fa ana shaim. Fa ana shaim shauma Ramadan. Wa in la fala. Kalau bukan ya enggak. Jadi ragu malam 30 Ramadan, belum kelihatan hilal.
hilal Syawal belum kelihatan, malam 30, tapi dia niatnya digantung kalau besok dari Ramadan maka Anda puasa. Maka bagaimana? Fadzalika la yamna' jazman niyah. Niatnya tetap sah dan itu tidak menghalangi jazamnya nih niat. Kenapa? Karena dia standit ila istishab. Dia bersandar kepada istishab. Istishab itu maksudnya apa? Istishabul asal. Karena asalnya itu masih Ramadan. Yang belum ketahuan itu kelihatan hilal atau belum. Jadi datangnya Syawal itu belum jelas. Yang udah jelas masih Ramadan. Karena dia bersandar dengan istishabul asal, maka niatnya tetap sah walaupun dia gantungkan karena emang aslinya masih Ramadan. Paham tom? Aw yastanida ila ijtihad, atau bersandar kepada ijtihad niatnya. In kan qadan Ramadan fa ana shaim. Bersandar kepada ijtihad. Kalau tadi kan emang yaumus syak yang pertama, makanya enggak sah. Yang ketiga ini bersandar kepada ijtihad. Contohnya seperti apa? Kal mahbus fil matmurah, seperti orang yang di penjara matmurah. Di matmurah ini adalah lubang yang memang digali di bawah tanah untuk penjara bawah tanah. Itu disebut matmurah. Kan di penjara bawah tanah nggak ketahuan. Ini udah siang atau malam, nggak ketahuan. Ini udah masuk Ramadan atau belum? Di penjara bawah tanah nggak ketahuan. Zaman sekarang udah ada handphone. Zaman dulu belum ada handphone. Benar-benar nggak tahu apa-apa. Udah di penjara bawah tanah. Cuma dianterin makanan doang, dimasukin lewat kolong. Sisanya dia nggak tahu apa-apa. Maka bagaimana? Dia puasanya dengan ijtihad. Puasanya dengan ijtihad. Yang puasa dengan ijtihad seperti ini, maka bukan termasuk kategori syak. Dia belum sampai yakin, belum sampai derajat yakin karena dia ijtihad. Dia mengira-ngirakan, oh besok Ramadan Anda puasa. Mengira-ngirakan. Hasil puasanya yang dengan kira-kira walaupun belum pasti, tapi dengan kira-kira, dengan zon, dengan prasangka yang kuat, dengan ijtihad, maka puasanya sah atau enggak? Sah. Walaupun di situ belum masuk sampai derajat yakin. Kal mahbus fil matmurah. Idza ghalaba 'ala dhannihi dukhulu Ramadan bi ijtihadi. Kalau udah kuat prasangkanya dia bahwasanya masuk Ramadan, kuat prasangka itu dari mana? Bi ijtihadi, dengan cara ijtihad. Maka bagaimana? Fasyakkuhu la yamna'u minan niyah. Maka ada keraguan-raguan di hatinya, itu tidak menghalangi dari niat. Jadi harus yakin. Niat itu syaratnya harus yakin besok yang dipuasakan adalah Ramadan. Makanya kalau Lailatul Syak dia niat digantungkan kalau besok Ramadan maka dia puasa, maka tidak sah. Karena digantungkan, nggak jazim. Beda halnya kalau bersandar kepada qaul syahid, maka itu adalah sudah dhon. Dhon itu diibaratkan oleh banyak ulama sebagai yakin. Naam. Wa mahma kana syakan lailatul syak lam yanfa'hu jazmuhu niyyah bil lisan. Kalau dia udah ragu-ragu di lailatul syak tadi kapan yang udah dijelaskan? Malam 30 Sya'ban. Idza tahaddatsa an-nas bi ru'yatil hilal aw syahida bihi man la tuqbal syahadatuhu. Naam. Lam yanfa'hu jazmun niyah bil lisan, enggak manfaat walaupun dia jazm dengan lisan. Besok saya puasa Ramadan, jazm, dia enggak menggantungkan, enggak kalau besok Ramadan, enggak dibilang besok saya puasa Ramadan. Padahal itu malam syak. Walaupun lisannya mengatakan besok saya puasa Ramadan, seakan-akan enggak ada ragu-ragu, la yanfa', enggak ngaruh. Kenapa? Karena niat itu tempatnya mau lisan ngomong 1000 kali tidak ragu, sedangkan hatinya ragu, faktanya besok yaumus syak, maka tetap di situ ada keraguan, nggak sah niatnya. Wa yatasawwar fiha jazmul qasd ma'asyak. Nggak mungkin tergambarkan bisa jazmul qasd, bisa memantapkan niat padahal masih ada keraguan di situ, nggak mungkin. Emang faktanya itu hari syak kok. Mau 1000 kali dia ngomong yakin nggak ngaruh, emang hari syak. Kama law qala fi wasti Ramadan, sama halnya seperti kalau di tengah-tengah Ramadan dia mengatakan, di tengah-tengah Ramadan ya 15 Ramadan. 15 Ramadan kan udah pasti dari Ramadan. Mungkin enggak 15 Ramadan besoknya Syawal? Mungkin enggak? Enggak mungkin, mustahil, udah pasti, yakin 15 Ramadan. Di pertengahan Ramadan tahu-tahu dibilang asumu ghadan in kan min Ramadan. Besok saya puasa kalau besok bagian dari Ramadan. Seakan-akan ragu ngomongnya. Tapi faktanya yakin nggak besok Ramadan? Yakin, 15 Ramadan nggak mungkin besok Syawal. Paham dong? Walaupun 1000 kali lisannya ngomong seolah-olah ragu besok Ramadan, tapi memang faktanya besok Ramadan, maka niatnya tetap sah. Karena faktanya adalah yakin. Fa inna dzalika la yadurruh, nggak ngaruh kata Imam Ghazali. Li'annahu tardidul lafadz, karena itu cuma omongan doang di lisan doang. Wa mahallun niyyah la yutasawwar fihi taraddud. Adapun tempatnya niat itu,
itu hati dalam masalah ini, dalam masalah di tengah-tengah puasa, la yutasawwar fihi taraddud, nggak mungkin ada keraguan besok Ramadan atau bukan, udah pasti kok itu. Walaupun lisannya ngomong ragu, in kana qadan Ramadan, kalau besok Ramadan, hatinya udah nggak mungkin ragu. La yutasawwar fihi taraddud, tidak tergambarkan ada keraguan-keraguan di hatinya. Ai fi qalbih. Wa mahallun niyat, dan tempatnya hati yaitu tempatnya niat yaitu hati, la yutasawwar fihi taraddud. Bal huwa qati'un annahu Ramadan. Akan tetapi dia sudah memutuskan pasti besok itu adalah Ramadan. Karena 15 Ramadan, nggak mungkin besoknya 1 Syawal, mustahil. Nggak usah 15, 28 Ramadan. Mungkin nggak besoknya 1 Syawal 28? Nggak mungkin, karena minimal bulan itu adalah 29. Kecuali malam 30 mungkin aja dia ragu. Tapi tetap nanti kalau malam 30 itu istishabul asal dia. Nah, karena bulan Arab itu imma 29, imma 30. Jadi nggak ada bulan Arab itu 28, 27, 31, nggak ada, mustahil. Itu orang lagi khoyal. Orang lagi khoyal. Nah. Wa man nawalailan tsumma akala lam tafsud niyatuhu. Nah, ini nih begini nih. Barang siapa yang makan di malam hari kemudian niat di malam hari kemudian dia makan, maka lam tafsud niyatuhu, niatnya tidak rusak. Barang siapa yang niat di malam hari tsumma akala kemudian dia makan, maka lam tafsud niyatuhu, maka niatnya tidak rusak. Begini gambarannya. Nah, waktu untuk niat puasa itu masuknya kapan? Dengan masuknya waktu maghrib. Jadi habis buka puasa ente mau niat buat besok udah cukup. Nah, kemudian setelah dia niat habis maghrib, habis isya makan lagi. Habis isya dia makan, tengah malam dia makan. Ketika sahur dia mesti ngulangin niat lagi nggak? Nggak, udah cukup. Lam tafsud niat tuh. Ini bukannya makan setelah subuh ya. Kalau makan setelah subuh batal jelas. Ini maksudnya di malam hari sebelum waktu niat habis. Nah, jadi niat yang di awal waktu, walaupun setelah itu dia melakukan hal-hal yang zahirnya membatalkan puasa seperti makan, minum, bersetubuh untuk suami istri. Nah, setelah itu ketika sahur dia tidak wajib memperbaharui niat lagi, tapi sunnah untuk memperbaharui niat. Intabihu, sunnah untuk memperbaharui niat lagi ketika sahurnya. Dia nggak wajib, lam tafsud niyatuhu, niatnya nggak rusak. Nggak rusak dalam arti dia nggak harus memperbaharui niat lagi. Tidak, niat yang awal tuh udah cukup. Tapi sunnah untuk memperbaharui niat lagi ketika sahur. Kalau dia sudah melakukan hal-hal yang memang zahirnya membatalkan puasa itu di malam hari. Nah, walau nawat imratun fil haid, thumma tahurat qabla al-fajr sahha shaumuha. Nah, misalkan nih perempuan, kalau perempuan niat puasa ketika dia masih dalam keadaan haid, udah niat puasa. Kemudian tahurat qabla al-fajr, kemudian sebelum fajar dia suci. Sebelum fajar dia suci. Maka apakah dia perlu ngulangin niat lagi? Enggak, sahha shaumuha, udah cukup niatnya yang tadi. Contohnya bagaimana? Perempuan habis maghrib masih ada haid. Masih ada haid. Nah, kemudian habis maghrib dia niat, ana perkiraan nih kayaknya haid ana udah mau selesai. Masih ada haid nih, dalam keadaan masih ada haid, belum mandi, masih ada haid. Dia katakan, ana niat buat puasa besok, nawaitu shauma ghadin ala fardhi syahr Ramadan hadis sanadillahi taala. Niat. Nah, kemudian ternyata tengah malam haidnya berhenti, dia mandi. Habis itu sahur. Nah, setelah dia suci itu, setelah dia mandi, sahur, dia wajib ngulangin niatnya enggak? Enggak wajib. Cukup niat yang tadi. Ini dia. Walau nawat imra'atun fil haid thumma tahurat qabla al-fajr sahha shaumuha. Kalau perempuan niat ketika masih dalam keadaan haid, maksudnya setelah masuknya waktu niat. Kemudian suci setelah dia suci sebelum fajar, maka sahha shaumuha, maka sah niatnya cukup dengan niat yang tadi. Tapi seperti tadi yang dikatakan, tetap sunnah ngulangin niat ketika sahur. Ketika pernah terjadi sesuatu yang memutus daripada puasa itu sendiri, ketika di malam hari, maka sunnah dia ngulangin niat, sunnah. Niat tempatnya di hati atau di lisan? Di hati. Di lisan hukumnya apa? Kalau orang ngucapin niat cuma di hati, lisannya nggak ngucapin, sah nggak puasanya? Sah. Niat itu tempatnya mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat adalah hati. Yang wajib itu niat yang di hati, termasuk di sholat. Yang wajib niat yang di hati kita kata takbiratul ihram, atau yang dilafadzkan yang sebelum takbiratul ihram.
yang di hati ketika takbiratul ihram. Kalau ada orang niat cuma di lisan doang, di hati nggak niat, sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena yang wajib adalah yang di hati. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita niat di lisan itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Liyusa'idal lisanul qalbah, supaya hati itu lisan bisa membantu hati. Hati kan kadang-kadang kurang mantep bagaimana. Nah, lisan ini dengan dia lafadzkan hatinya jadi mantep buat niat. Kadang-kadang kan orang niat suka ragu, goyah hatinya, was-was ya kan. Dengan dibantu lisan maka hatinya jadi mantep. Yumakin qalbah. Nah, sebagian mengatakan oh bid'ah tuh, niat dengan lafadz itu bid'ah. Usolli fardhul maghribi sebelum takbiratul ihram bid'ah. Nabi nggak pernah begitu. Rasulullah nggak pernah begitu, sahabat nggak pernah begitu. Bid'ah ada yang begitu tuh. Ngebid'ah-bid'ain nawaitu dengan lafadz itu ada. Bagaimana Beb jawabannya? Kata siapa bid'ah? Jangan sembarangan ngomong ente. Yang pertama itu tujuannya cuma buat ngebantu hati. Apa salahnya sih? Nggak ada salahnya. Jangankan ngucapin niat. Orang belum masuk sholat atau belum masuk sholat mau ngomong-ngomong yang lain boleh nggak? Boleh. Apalagi niat, kenapa dilarang? Kan belum takbiratul ihram, belum masuk sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata siapa? Nabi nggak pernah melakukan. Nabi dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan, Nabi pernah datang ke rumahnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nabi nanya, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Kata Sayyidatuna Aisyah, nggak ada ya Rasulullah. Apakah ada sesuatu yang bisa dimakan? Nggak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, idzan ana shaim. Kalau begitu aku berpuasa. Dari hadis ini yang pertama bisa diambil kesimpulan, berarti kalau puasa sunnah itu boleh niatnya di siang hari, yang penting sebelum zawal. Karena Rasulullah tadinya nggak ada niat puasa, tahu-tahu begitu nggak ada makanan Rasulullah langsung niat puasa, berarti boleh, itu puasa sunnah. Yang kedua bisa diambil hukum dari hadis ini apa? Rasulullah melafadzkan niat, idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Rasulullah mengutarakan berarti keinginannya untuk berpuasa, berarti Rasulullah melafadzkan nih. Rasulullah lakukan, berarti bid'ah nggak? Kalau lo menyan main bid'ah aja. Paham dong? Begitu juga ketika haji. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ketika Rasulullah ihram, labbaik Allahumma bihajja wa umrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku jawab panggilanmu untuk haji dan umrah. Berarti Rasulullah ngucapin keinginannya untuk haji dan niatnya diucapin, dilafadzkan. Kalau Rasulullah melafadzkan, berarti pelafatan niat bid'ah atau tidak? Main bid'ah aja. Ngaji dulu makanya, jangan main bid'ah aja. Paham dong? Beb, tapi kan itu puasa Beb yang Nabi contohkan sama haji. Lah kan orang-orang nih, ente-ente orang nih niatnya mau sholat. Rasulullah nggak pernah lihat waktu mau sholat dilafadzkan. Bagaimana jawabannya? Berarti kalau di sholat bid'ah dong. Pernah nggak Rasulullah melakukan? Nggak ada hadisnya Rasulullah pernah melafadzkan niat sholat. Bid'ah dong berarti. Bid'ah nggak? Bid'ah nggak? Ulama mengkiaskan selain sholat, selain puasa dan haji, dalam urusan niat, pelafatan niat, kesunahan pelafatan niat dikiaskan kepada puasa dan haji. Kenapa dikiaskan? Titik temunya apa? Karena sama-sama ibadah. Sama-sama ibadah. Sebagaimana boleh melafadzkan ketika puasa, boleh melafadzkan ketika haji, berarti ketika ibadah-ibadah lain boleh juga dong, kan sama-sama ibadah. Nggak ada masalah dan nggak ada larangan. Selama nggak ada larangan berarti boleh kan. Bahkan ada contohnya dari Nabi SAW. Kira-kira jelas atau tidak? Dan dalil yang kedua ada hadis Nabi SAW yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat dan masing-masing Allah berikan sesuai dengan niatnya. Berarti dengan orang mengucapkan niat dengan lafaz dan dengan hati, maka dia telah menjalankan daripada perintah yang ada di hadis tersebut. Kira-kira jelas atau tidak? Terus bagaimana Beb? Selain madhab Syafi'i, di madhab Imam Abu Hanifah disunnahkan juga. Lihat Hasyi bin Abidin. Di madhab Hambali, Imam Al-Bahuti juga menyebutkan bahwasanya itu disunnahkan menurut pendapat mu'tamad dalam madhab Hambali, talafut bin niyah, tujuannya untuk ngebantu hati. Dalam madhab Maliki, nggak disunahkan tapi boleh. Nggak disunahkan tapi boleh, kecuali kata Imam Musawi itu Maliki madhabnya, kecuali kalau orang yang was-was maka disunahkan untuk talafut supaya ngebantu hati.
Nah, jadi jangan sembarangan main ngebita-bitain aja. Kalau ente nggak mau melafatkan niat, silahkan, fadhal. Nggak ada yang bilang melafatkan niat itu wajib, fadhal. Silahkan kalau ente nggak mau melafatkan niat, tapi jangan membid'ah-bid'ahkan saudara-saudaramu yang melafatkan niat karena mereka mengikuti daripada mayoritas ulama ahlus sunnah. Sehingga kalau yang seperti ini dibid'ah-bid'ahkan, diingkari, ini bisa menyebabkan fitnah di tengah-tengah umat Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulannya seperti yang Imam Ghazali katakan, yang namanya niat dalam puasa yang pertama harus kulla lailah, harus setiap, nggak cukup cuma di awal bulan kecuali menurut madhab Malik. Kemudian yang kedua harus mubayyatah, harus dari malam hari. Kalau puasa wajib, baik puasa Ramadan atau qadha Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah atau puasa yang diperintahkan oleh imam dalam istisqa, itu puasa wajib. Nah, maka ini niatnya wajib untuk dari malam hari. Nah, itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah, maka niatnya boleh dari pagi hari, yang penting belum masuk waktu zuhur, dengan catatan dia belum makan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kecuali indah Abi Hanifah. Indah Abi Hanifah, ini sekedar buat tahu aja, bukan untuk diikutin, sekedar kita tahu fikih. Indah Abi Hanifah dikatakan bahwasanya niat puasa wajib nggak harus mubayyatah, nggak harus dalam malam hari. Orang niat puasa Ramadan pagi hari boleh menurut Abu Hanifah, nggak harus sebelum zawal. Itu menurut Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian yang terakhir, kesimpulannya yang ketiga, harus mubayyatah muayyanah, harus ta'yin, disebutkan som Ramadan, nggak boleh nawaitu soma doang. Yang terakhir jazimah, harus yakin. Kalau syak maka tidak boleh niatnya. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbana ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaihna tauba taghsil kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawat واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي وآله والصحبه عداد طش صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم جميع الصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلى على حجة الإسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي وصول فروج من سبيله وجنب سادتنا الصوفية أينما كانوا وحل ضرب نقض الشام برحمة المغفرة ويبارك لنا في رمضان ويجعلنا من صوامه وقوامه وعتقاء وطلقاء من النار. على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا البعلم يا البعلم يا البعلم شفاعة كل كربة تنجلي وبكم يا أهل الولاية كل حاجة قضي دعوام فيها سبحانه اللهم تحيدا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أذن وأقيم الصلاة.